aku agar kau selalu bahagia, meskipun kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Setiap hari ngerjain tugas, tapi rasanya nggak pernah kelar. Iya, makin dikejar deadline, malah makin panik. Kita kalau gini terus, jadi capek sendiri deh. Kita ke ruang BK aja yuk. Iya, coba aja ya. Apa kita masuk aja ya? Oke, langsung aja yuk. Kelihatannya lagi capek ya kalian. Masuk aja, santai ya. Di sini aman kok. Kalian bisa cerita tanpa takut dihakimi. Iya, Bu. Tugasnya banyak banget. Aku sampai sering begadang, Bu. Jadi, kalian lagi ngerasa capek secara fisik dan juga kelelahan secara pikiran ya? Sebelum kita lanjut, Ibu jelasin sedikit ya. Di sini kita ngobrol santai aja, nggak ada yang benar atau salah. Apa yang kalian ceritakan sifatnya rahasia, jadi aman. Ibu di sini bantu kalian memahami situasi, bukan langsung ngasih jawaban. Setuju ya? Kita ngobrol pelan-pelan? Iya, Bu. Kalau boleh tahu, yang paling bikin kalian kepikiran itu bagian mana? Banyaknya itu sih, Bu. Jadi, malah numpuk terus. Aku jadi overthinking sendiri, takut nggak selesai, takut dimarahin juga. Jadi tugasnya bukan cuma banyak, tapi juga bikin kalian cemas dan kepikiran terus ya. Kalau lagi kepikiran gitu, biasanya yang muncul di pikiran kalian apa? Kayak, ini pasti nggak bakal selesai gitu, Bu. Aku malah jadi males mulai. Soalnya, tugasnya kebanyakan, Bu. Karena terasa terlalu banyak, akhirnya jadi berat ya buat mulai. Dan yang terjadi, malah makin tertunda. Oke, sekarang tenang dulu ya. Wajar kok kalau kalian merasa kewalahan seperti itu, apalagi kalau semuanya datang bersamaan. Iya, kadang aku mikir, aku doang yang gak bisa ngatur. Aku juga. Aku kira cuma aku yang kayak gini. Dan ternyata kalian punya pengalaman yang mirip ya. Kalau dipendam sendiri, biasanya memang terasa lebih berat. Kalau kalian perhatikan, ada pola nggak dari kejadian ini? Biasanya, aku nunda dulu, terus malah makin numpuk. Gitu, Bu. Aku malah maksa begadang, tapi besoknya capek dan nggak fokus. Jadi, satu menunda, satu memaksakan diri. Tapi dua-duanya tetap bikin kelelahan ya. Kalau kalian mau coba cara yang sedikit berbeda, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mungkin aku mulai dari yang kecil dulu, Bu. Nggak langsung semuanya. Aku juga. Mungkin harus atur waktu tidur. Nggak begadang terus. Nah, itu sudah langkah yang bagus anak-anak. Nggak perlu langsung sempurna. Yang penting mulai dulu. Biar lebih jelas, kita buat langkah kecil ya. Hari ini atau besok, apa yang bisa kalian lakukan? Ibu, aku mau coba kerjain satu tugas dulu. Yang paling ringan. Kalau aku, mau berhenti ngerjain lewat jam 11 malam, Ibu. Bagus, itu realistis dan bisa dilakukan. Sekarang gimana perasaan kalian setelah bercerita? Udah lebih lega, Bu. Iya, jadi lebih kebayang harus mulai dari mana. Bagus, kalian gak harus menjalani semuanya sendirian. Kalau terasa berat lagi,
Kalian boleh datang ke sini kapan saja ya. Udah lumayan lega juga nggak sih? Iya, udah mendingan sekarang. Dalam tekanan dan banyaknya tuntutan, wajar jika seseorang merasa lelah dan kewalahan. Namun, dengan berbagi cerita dan memahami diri sendiri, kita bisa menemukan cara untuk melangkah. Sedikit demi sedikit, karena pada akhirnya, tidak semua harus dihadapi sendirian.